Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sampai pada ayat-ayat akhir daripada surat Syu'ara. Setelah kita bertamasya menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul sampai beberapa bulan, kita melanjutkan kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah berfirman dalam ayat 192, wa innahu, dan sungguh dia itu, yaitu Al-Qur'an, la tanzilu rabbil alamin, diturunkan Rabbil alamin, oleh Rabb sekalian alam. Nazala turun, bihi dengannya, ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, ala qalbika, kepada hati, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi orang-orang, supaya engkau menjadi termasuk orang yang memberikan peringatan. Bilisanin, dengan bahasa Arabiyyin mubin, Arab yang nyata. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini bagian daripada deskripsi tentang Al-Qur'anul Karim. Pertama, Al-Qur'anul Karim yang memuat kisah-kisah umat terdahulu
sebagai kisah yang benar, kisah yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu, dan sungguh dia itu Al-Quran itu yang menerangkan kisah para nabi dan para rasul, itulah tanzil, sungguh diturunkan atau sungguh turun, Rabbil alamin, dari Rabb sekalian alam. Ma'asyiral muslimin, perkataan wa innahu latanzilu Rabbil alamin, dan yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang kita baca ini, Al-Quran yang kita pelajari sekarang ini, itu datangnya dari Rabbil alamin, pemelihara, pengatur, Tuhan Agung, sesembahan, pemilik alam semesta. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin melihat agar Al-Quranul Karim sebagai tanzilu Rabbil alamin, marilah kita berbicara bahasa masyarakat, bahasa manusia. Saya yakin kalau di antara kita dapat surat dari presiden, tapi jangan bayangin presiden sekarang ya. Taruhlah kita dapat surat dari Erdogan, kira-kira perasaannya bangga nggak? Kira-kira surat itu akan kita pelihara dengan baik atau kita buang begitu saja? Hah? Kira-kira ada keinginan nggak untuk ngomong dengan semua orang, nih aku dapat surat nih dari Erdogan, kira-kira itu? Kalau itu berarti nggak normal. Saya terus terang, kalau dapat presiden yang sekarang di Indonesia ini gitu ya, nggak akan bangga ya. Tapi kalau saya dapat dari Erdogan, saya akan bangga. Saya sangat merindukan bisa ketemu dengan beliau, cium tangannya gitu. Iya, karena beliau adalah orang yang terhormat, pejuang Islam. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau di antara kita perlu sebuah konsep, kemudian mendapatkan surat dan yang sangat berkompeten dalam bidangnya, bahwanya kita akan bikin bangunan yang memerlukan pemikiran seorang arsitek, tiba-tiba mendapatkan apa? Bimbingan itu, surat itu, pasti apa? Bangga sekali. Bagi orang nasionalis kalau dapat surat dan teks pidatonya Bung Karno, kira-kira bangga nggak? Terus semalam saya dapat pelajaran dari Bung Karno. Saya dengarkan pidato Bung Karno di waktu itu menyiapkan kemerdekaan Indonesia dan berbicara tentang dasar negara yang 5 Pancasila. Saya merasa dapat pelajaran luar biasa. Bagi saya mahal, sehingga dapat teksnya, tulisan, dan apa namanya, kopi filmnya itu. Bung Karno ngomong, kita itu yang penting mufakat, musyawarah mufakat. Maka kalau ingin mewarnai Indonesia, ya banyak-banyaklah. Kalau memang umat Islam 60%, 70%, 80%, 90%, perbanyak itu DPR itu umat Islam.
Dan kalau ingin hukum Islam dijalankan, banyak umat Islam bersuara. Nah, kalau hukum Islam itu berlaku di Indonesia, maka namanya Islam, agama Islam itu hidup di Indonesia. Cukup menarik gak omongan ini? Hah? Menarik gak? Saya walaupun baru dengerin merasa bangga gitu. Wah, baru tahu saya sebetulnya. Ternyata yang ngaku-ngaku pengikut Bung Karno, ternyata, berbalik 100%. Kalau Kristen yang terwakili, ya silahkan masuk DPR. Umat Islam ini hidup hukumnya masuk DPR, bagus kan? Oke, nggak usah jauh-jauh ke sana deh. Saya ingin nyatakan, saya dengerin pidato karena ini yang selama ini kan dianggap sebagai rujukan ya. Ya sebetulnya memberikan kesempatan dan tantangan buat kita. Kemudian ngomong, nah, di antara kita ini berapa yang hadir umat Islam ini? Tapi apa yang bersuara gitu loh. Jadi sebetulnya Bung Karno itu minta kalau kita sebagai warga ingin memberikan kontribusi terhadap negara kita, bersuara Islam gitu loh. Bagi saya coba dengan Bung Karno ini. Oh, baru tahu saya. Oh, yang sebetulnya ngikut Bung Karno dan yang itu ternyata ketahuan dari ketika mendengar apa? Ceramahnya itu. Ya. Oke, lain-lain itu. Dilanjutkan. Tapi saya ingin nyatakan, kita bukan dapat surat dari aja dari Rabbul Alamin. Jadi yang kemarin kita belajar itu dari Rabbul Alamin yang tahu masalah. Maka kita harus bangga dengan ini. Catat itu pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah terdahulu dicatat benar. Itu sangat mahal sekali itu. Iya. Karena kita itu dibimbing oleh Allah. Ketika kita baca Quran dan kita memahami secara benar, berarti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak sembarang. Transmisinya ya. Transmisi itu apa sih? Salurannya itu loh. Kabelnya itu jelas. Siapa? Nazala bihi ruhul amin. Turun dengannya, dengan Al-Quran ini ar-ruhul amin. Perhatikan. Turun pada siapa? Pada Rasulullah. Diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah. Dan Jibril alaihissalam itu ar-ruhul amin. Ruh yang sangat terpercaya, yang sangat apa? Menyampaikan amanah secara baik. Maka kemudian Quran itu dari Al-Amin melalui Al-Amin. Kalau setelah Al-Amin ya, melalui apa? Al-Amin. Adapun sampainya kepada kita supaya tidak ada keraguan, ternyata sampai melalui mutawatir. Apa mutawatir? Apa mutawatir? Dari Rasulullah yang menerima orang banyak. Gak mungkin mereka berdusta kepada orang banyak yang gak mungkin berdusta sampai kepada kita. Artinya dari kita sampai kepada Rasulullah dengan mutawatir, dengan jumlah yang sangat banyak, yang meyakinkan persis benar seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah menerima dari Allah melalui Jibril ar-Ruhul Amin. Muta'in thamma amin. Siapa malaikat Jibril? Muta'. Surat apa ya? Surat apa? Surat apa? Muta'in thamma amin. Surat apa? Surat Takwir. Sama. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril alaihissalam
ditaati sama amin. Di kuwatin di arshil ya makin ya di kuwatin inda di arshil makin. Malaikat Jibril punya kedudukan yang kuat di sisi Allah. Nazala bi ruhul amin. Kepada siapa? Ala qalbi, kepada Rasulullah. Di mana? Di hatinya. Quran ini turun di hati. Dari Allah. Jadi kira-kira kalau Quran penuh dengan Quran gimana? Pasti bercahaya. Ala qalbi. Berarti Quran itu bisa apa? Sebagai penerima apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa masuk dalam hati kita. Maka kalau orang itu hatinya penuh dengan Al-Quran, dia akan tersentuh api neraka. Ini Quran masuk ke dalam hati bercahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Untuk itu ma'asyiral muslimin, hati kita harus penuh dengan Al-Quran, harus memahami Al-Quran, harus menghafal Al-Quran, ya, agar supaya dijaga oleh Allah, agar supaya bercahaya, agar supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ada hadis apa? Alladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an al-jawf kal baitil kharib. Orang yang dadanya, hatinya itu tidak ada Qur'annya, seperti apa? Rumah yang kosong. Ya, rumah yang kosong dimasukkan. Karena salah satu apa? Prinsip ekonomi itu semua energi dan fasilitas harus dimanfaatkan. Rumah yang nggak ditempati akan ditempati oleh setan. Kalau orang punya tanah nggak boleh dianggurin, imma dipekerjakan, silakan ditanami, atau dia seperti orang, ya, nggak boleh dianggurin. Ya. Nah, termasuk hati ini nggak boleh kosong. Kalau nggak diisi Quran di sini, ya lainnya. Kalau diisi Quran, maka yang lainnya akan masuk. Maka litakuna minal mundzirin, supaya aku menjadi termasuk orang yang memberikan peringatan, menunjukkan kepada al-indzar itu hanya dengan orang yang memahami Quran secara baik. Jadi kalau kita ingin menjadikan masyarakat itu sadar terhadap pentingnya indar itu peringatan, alarm itu penting nggak? Alarm itu penting nggak? Penting bagi yang tahu bahaya. Maka alarm kebakaran kan gitu ya. Ada alarm apa? Gunung. Ya, gunung meletus penting nggak? Untuk dikasih alarm? Penting. Alarm lewatnya kereta. Kalau enggak, banyak tabrakan. Dan penting juga alarm neraka. Alarm waktu terbangnya pesawat penting nggak? Coba kalau orang nggak dengar alarm
kira-kira gimana? Pernah nggak dengar orang yang ketinggalan gara-gara nggak paham atau nggak dengar ada peringatan pesawat mau berangkat? Ada nggak? Hah? Nah, ma'asyiral muslimin, Al-Quran ini alam yang paling tepat. Alarm tentang datangnya kematian, alarm tentang ya dekatnya waktu pertemuan dengan Allah. Nah, kalau orang nggak memperhatikan alam, kira-kira gimana? Bahaya datang dia nggak sadar. Atau yang kedua, kesempatan emas lewat dia tidak tahu setelah lewat. Al-Quran memberi peringatan kepada kita tentang bahayanya dunia. Karena sekarang ini perhitungannya cuma perhitungan apa? Uang, dan orang paham bahayanya. Contoh banyak mas. Saya baru ketemu dengan orang yang yang banyak berhubungan dengan bagi-bagi jabatan di Indonesia. Ini ada orang yang sebetulnya sudah berkuasa, tapi seperti berkuasa, bukan seperti berkuasa, bahkan dia kelihatannya yang berkuasa gitu ya. Sehingga direktur-direktur BUMN yang mentereng-mentereng itu dipanggil, mau jadi dirut Pertamina, mau jadi dirut migas sebentar ini. Nah, kalau oke, tandangan ya. Ini proyek 1, proyek 2, proyek 3 itu sudah harus tanda tangan. Ada yang tergoda, tanda tangan aja, walaupun setelah itu jadi sapi perahan. Dan nggak mau, Allah jaga daripada jadi sapi perahan. Nah, kalau jadi harta setahun 2 tahun juga bingung juga. Kalau setahun 2 tahun kalau diganti juga apa? Setelah perhabis diganti lagi. Itu bisa banget. Apa kaitan dengan omongan saya ini? Kaitan dengan pelajaran apa? Hah? Alarm. Kenapa kok sampai terjebak itu? Gak tahu alam kan? Gak tahu bahwa ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi. Kapan tipuan dunia itu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu saya sangat mengarahkan, kalau kita ngaji kayak gini ulang-ulang diulang-ulang ya, diulang-ulang, berusaha untuk bertanya kira-kira alarm yang enggak berfungsi dari Quran untuk diri. Kalau Quran tetap berfungsi ya, maksudnya yang tidak ngeh dengan alarm Quran dalam kehidupan dunia, kira semua kira-kira bisa diagnosa? Alarmnya apa? Yang kadang-kadang nggak berfungsi. 1, kira-kira banyak nggak larang-larang yang kita terjang? Berarti alarmnya nggak? Alarm Qurannya nggak sensitif dari dirinya ya. Quran sih sensitif, tapi alarm dipasang di dalam diri kita gitu loh. Benar nggak? Iya nggak? Jadi output dan outcome ngaji ini alarmnya berfungsi gitu. Pasang alarm dalam diri kita ini. Kemarin ada saya kayak mau nangis kita FB yang menampilkan
siapa ya namanya ya? Kena ini Pak. Enggak, yang 40 tahun meninggal dunia kena apa? Istrinya cerita tentang suaminya kena kanker apa? Lidah. Semua banget ya. Itu karena alarmnya enggak apa? Dan ada seorang teriak ya. Ya. Itu kan alarm apa? Sakit mah. Kalau kamu tarik sakit mah membunuh yang keberapa gitu. Hebat. Tubuh kita itu kan banyak alarmnya sebetulnya. Kalau boyo bisa sakit alarm gitu. Kayak saya gitu. Ya, kalau sudah boyo kan kayak gitu mas kurang itu. Ya. Itu kalau mohon maaf 50 meter itu kalau saya pakai kacamata itu nggak tahu itu salah gitu. Itu akhirat kelak supaya lihat mata. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu minal diri bahwa hanya dengan Quran kita bisa ngasih peringatan orang. Yang penting peringatan terhadap dirinya sendiri. Benar kan? Termasuk cara lewatnya kesempatan-kesempatan emas dalam hidup kita ini. Contohnya banyak enggak fadhail akhlak, keutamaan amalan atau kewajiban yang harus dilakukan yang lewat masih banyak. Masih kena alarm enggak berfungsi dalam diri kita. Fungsikan lari dalam diri kita. Sensitif gitu loh. Jadi supaya kita kehilangan kesempatan zikrullah sebenarnya umpamanya alarm Quran. Ketika Allah katakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari Allah mengumpulkan kalian liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan dzalika yaumut taghabun. Itulah hari apa? Taghabun. Apa taghabun itu? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Apa al-ghubnu? Al-ghubnu itu membeli dengan harga yang terlalu mahal, dengan harga sejatinya, atau menjual sesuatu dengan harga yang terlalu murah. Ini alarm pada masa waktu. Mohon maaf kita semuanya cukup apa? Godaan dunia cukup berat. Tapi yang jelas nih, ahli surga itu semua orang nanti dari akhirat itu masa rugi terhadap waktu yang lewat yang tidak digunakan untuk zikrullah. Waktu 1 menit 1 detik tidak digunakan untuk zikrullah jadi penyesalan. Kalau orang kafir pasti nyesal enggak? Nyesal. Ahli surga saja itu menyesal ketika terjadi perlombaan di dunia 1 menit digunakan untuk zikrullah, maka derajat tinggi sekali di akhirat. Adapun yang 1 lewat 1 jam 2 jam 3 jam kayak ini nanti nyesel. Itu alarm enggak? Alarm enggak? Maaf lah sekarang enggak apa-apa lah. Kadang-kadang memang imajinasi penting ya. Imajinasi itu penting ya. Jadi kalau di sini, mohon maaf, dipanggil satu-satu dapat bidadari yang sangat cantik gitu ya. Itu kira-kira semua ingin dapat ya? Jujur loh. Sampai masih normal nggak? Normal. Ya kalau saya jujur, kalau saya walaupun udah tua ini, kalau dengan perempuan paling nggak bisa sama gitu. Kalau halal gitu loh. Ya benar nggak? Nah, kalau ternyata banyak di antara kita dapat yang nggak dapat, kira-kira merasa
Nelongso nggak? Hah? Nelongso nggak? Nelongso banget. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita kehilangan kesempatan semua yang sangat berharga, kemudian kita tidak terasa. Alarm yang penting itu. Ingat firman Allah. Dzalika yaumul. Kalau 1 menit aja itu menjadi orang nyesel-nyeselnya, bagaimana kalau berjam-jam? Mohon maaf, saya tak menyalahkan diri saya pada panjenengan semuanya. Kalau kita sampai baca Quran tidak sampai target khotamnya, itu sebetulnya karena memang nggak ada waktu, karena kurang perhatian waktunya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebetulnya kalau kita ingin menang itu bisa, tapi karena kita tidak menggunakan waktu kita, luar biasa, maka kerugian-kerugian yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, saya baru ketemu dengan seorang ahli multi talenta, nggak tahu itu. Beliau mendapatkan penghargaan lebih dalam menciptakan atau menemukan makanan, bahan-bahan makanan dan tumbuhan yang luar biasa, yang mengembangkan apa? Tanaman dan Al-Quran yang pikirannya sangat luar biasa. Salah satunya itu beliau mengatakan gesekan itu bisa menimbulkan energi yang luar biasa. Maka ketika Nabi Musa Islam suruh masukkan tangan ke ketiak ya, kemudian timbul cahaya, itu beliau menemukan bagaimana nanti energi listrik gitu ya di situ ya. Bahkan saya diskusi dengan beliau yang merasa dapat postdoktoral gitu ya. Beliau mengatakan dalam ayat Al-Quran itu ihtazat wa rabat. Jadi teknologi yang dicari itu ihtizaz, getaran bumi itu membelah begitu sederhananya sehingga menimbulkan ambatan min kulli zawji bahij. Jadi bagaimana menanam itu dengan sederhana tapi menimbulkan apa? Menimbulkan apa? Hasil yang berlipat-lipat. Itu subhanallah, beliau belajar mengumpulkan profesor sampai ke luar negeri mendapatkan hasil. Maksud saya, sebetulnya Indonesia itu punya simpanan orang yang cerdas yang luar biasa. Cuma ya, alarmnya apa? Alarmnya apa? Sering nggak berfungsi itu ya. Sering nggak berfungsi itu. Nah, diantaranya karena itu ungkapan bahwa pemerintah mau bagi-bagi apa? Mau bagi-bagi apa? Ini agak baik saya ngomong tapi nggak apa-apa. Mau bagi-bagi itu katanya. Nah, ini bagi-bagi itu apa gitu ya? Nah, ternyata ada orang yang punya undang itu ketakutan. Jadi dibagi-bagi untuk pemilu. Ya kalau dia jadi presiden, kalau kalah kan dikursi presiden berikutnya. Ya cukup menarik. Nah sekarang salah, yang dibagi-bagi itu beda. Dan dibagi itu anak-anak kecil gitu kan, nggak ingin pemilu, nggak berpengaruh itu. Maka ingin cari apa bagi-bagi yang lebih berpengaruh. Gitu. Nah, ini sebetulnya kemudian perlu jalan keluar supaya tidak disalahgunakan tanah-tanah negara ini, karena ya yang terjadi penjajahan yang luar biasa sebetulnya gitu. Kalau Palestinanya di rampas oleh Yahudi, dia sadar itu, maka berjuang
Lah kita itu tanah kita habis diramsi malasan kita itu. Nah, itu misalkan nggak usah dikembangkan lah gitu. Saya cuma ingin katakan apa? Dilakukan minal ini perlu adanya alarm. Hidup kita itu perlu alarm. Di antara alarm dalam hidup kita itu kata Allah, wajah akumun nabi awal nabi umma ya fi tadzakar wajah akumun nabi. Kalian sudah kasih yang cukup untuk apa? Mengambil pelajaran dan telah datang kepada kalian an-nadir. Nadir itu apa? Kata orang Pak Uban. Jadi bapak-bapak yang sudah ubanan itu sudah ada nadir dari Allah. Peringatan dari Allah itu dekatnya apa? Kematian. Ya. Bilisan Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang nyata, lisan Arab yang nyata. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim sangat jelas keterangannya, jelas ancamannya, jelas peringatannya, jelas faedahnya, tapi dengan bahasa Arab. Untuk itu belajar bahasa Arab adalah sifatnya apa? Wajib. Wajib ya? Wajib. Kita akan mendapatkan alat itu pada bahasa Arab. Untuk itu ya, bagaimana kita harus belajar bahasa Arab? Minimal kalau imam membaca Quran, kita di belakangnya itu kas ditakut-takuti yo, ketakutan gitu loh. Diiming-imingi kepengin. Dipanggil-panggil kerinduan. Timbul kerinduan. Nah, imamnya membaca ayat-ayat rindunya Allah kepada hamba